awal-awal pernikahan itu istri saya total itu keguguran 4 kali. Jadi 2 sebelum anak pertama, 2 sudah anak pertama. Oh wow. Kemarin kita mungkin senyum bareng, ketawa bareng, jalan bareng, makan bareng, semua bareng yang bikin kita senyum dan ketawa. Ini saatnya nangis bareng. It means, kata dokter, saya punya satu tes yang kalau satu tes ini diperlakukan kepada kalian berdua, kata dokter ini, dampaknya kalau positif hasilnya, kalian pisah. Tes macam apa itu, dok? Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama Ustadz Salim di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, please listen to our podcast. Karena cerita-cerita tetangga kita di sini mungkin aja sedang kalian butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapin. Karena dengan mendengarkan hal-hal yang baik, otomatis pikiran kalian pun juga akan tercerahkan menjadi baik. Dan kalian bisa cek di digital platform podcast kesayangan kalian. Search aja Daniel Tetangga Kamu. Dan kita langsung balik ke Ustadz Salim lagi ya. Ini tadi kita agak-agak melipir nih obrolan kita nih. Gue ngerasa tadinya kita ngomongin soal ujian di pernikahan. Apalagi kan kayak Ustadz sendiri bikin buku Bahagia Merayakan Cinta. Aduh. Yes. Seneng deh ada contekan di situ. Jadi kita bisa langsung baca nih. Iya, ada timnya Ustadz yang pakai bajunya gitu kan. Jadi Bahagia Merayakan Cinta gitu. Nah, jadi tapi karena gini, kadang-kadang kita apalagi dengan adanya sosial media, sering banget kita membandingkan pernikahan kita dengan pernikahan orang lain di sosial media. Yang kayaknya kok mereka kayaknya bahagia aja. Yes. Gak ada pertikaian. Mereka couple goals banget gitu. Mereka kayaknya happy-happy terus gitu. Kayak gak ada ujiannya sama sekali. Bahkan smooth banget. Mereka jalan-jalan ke sini lah, mereka ke luar negeri lah, dan lain-lain. Kayaknya bahagia terus. Anak-anaknya, anak-anaknya juga lucu-lucu gitu. Ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Kayak perfect banget gitu kan. Tapi ketika lu ngebandingin diri lu atau pernikahan lu dan keluarga lu dengan keluarga orang lain, oh my goodness, itu udah. Itu awal dari sesuatu yang akan merusak. Membandingkan diri kita dengan orang lain dalam berbagai aspek. Lebih-lebih dalam soal keluarga. Itu akan menjadikan kita kurang bersyukur. Dengan apa yang sebenarnya kita raih. Sebenarnya kan orang Jawa bilang, urip iku wang sinawang. Hidup itu kita hanya melihat orang lain. Seakan apa yang dialami orang lain itu enak. Padahal kalau kita diminta menjalani yang dia jalani, belum tentu enak juga. Gitu. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Ada hal-hal yang tidak diekspos. Yang mungkin mereka untuk mencapai apa yang mereka perlihatkan kepada kita, itu struggle-nya luar biasa. Nah, jadi ujian terbesarnya dari pernikahannya Ustadz Salim sendiri itu? Salah satunya tentang keturunan ya. Waktu awal-awal pernikahan itu, istri saya total itu keguguran 4 kali. Jadi 2 sebelum anak pertama, 2 sudah anak pertama. Oh wow, oke. Ya, yang pertama kali itu ketika usia kandungannya 4 bulan di awal pernikahan. Berarti ini baru nikah belum nyampe setahun dong ya? Belum nyampe. Dan waktu itu saya ingat betul saya mendampingi dia di rumah sakit. Kontraksi datang pergi dengan rasa sakit yang luar biasa. Sekarang kalau dia cerita, itu waktu kontraksi karena keguguran itu lebih sakit daripada kontraksi melahirkan. Dan bedanya lagi adalah kontraksi ketika melahirkan itu nanti akan ada satu penghiburan yang sangat dahsyat dengan hadirnya anak. Tapi kontraksi ketika keguguran itu akan disusul dengan perasaan sedih yang tidak habis-habis. Dan untuk menguatkan itu saya harus berada di sampingnya, mendampingi dia. Dan itu sesuatu yang kemudian ini ujian kita untuk mengeratkan kita, mendekatkan kita lebih dekat ya. Kemarin kita mungkin
sesusah-susahnya itu senyum bareng, ketawa bareng, jalan bareng, makan bareng, semua bareng yang bikin kita senyum dan ketawa. Ini saatnya nangis bareng. Karena bonding yang tumbuh dari nangis bareng itu lebih kuat daripada ketawa bareng. So good. Ya, itu yang kami ambil sebagai pemaknaan. Nah, yang kedua itu lebih dahsyat lagi ceritanya. Istri saya perdarahan hebat ketika saya lagi di Aceh jadi relawan pasca tsunami. Gila. Saya di Aceh relawan pasca tsunami, kepulangan tinggal 3 hari lagi. Tapi saya dapat telepon, ya istri saya udah perdarahan hebat dan dibawa ke rumah sakit. Saya langsung minta izin kepada ketua tim, saya harus pulang. Waktu itu saya sudah 1 bulan kurang sedikit ya di lokasi pasca tsunami itu. Akhirnya saya pulang, zaman itu flightnya ada Adam Air ya masih ada. Ingat banget zaman itu. Terus pulang ke Jogja, saya ke rumah sakit, istri saya dalam keadaan tidak sadar, dikatakan akan ditunggu sadar dengan transfusi darah, sudah itu akan dilakukan operasi kiret. Oke, saya di situ menerima kenyataan bahwa ini kedua kali kami kehilangan calon buah hati. Waktu itu usianya juga sekitar 3,5 sampai 4 bulan. Dan salah satu yang paling berat ketika itu kami terima adalah beberapa pekan setelah operasi ini, ketika kami konsultasi kepada dokter mengatakan saya kan selalu mantau ya torchnya, tokso, rubella, semua virus-virus, itu dites rutin istri saya dan tidak ada masalah. It means, kata dokter, saya punya satu tes yang kalau satu tes ini diperlakukan kepada kalian berdua, kata dokter ini, dampaknya kalau positif hasilnya, kalian pisah. Tes macam apa itu dok, saya tanya. Karena saya punya praduga kalian ada ketidakcocokan genetik yang membuat setiap terjadi konsepsi akan luruh dalam beberapa minggu. Gila. Dokter bilang gitu. Gila. Mau nggak ambil tes ini? Jadi kalau misalnya sampai, wow, ini berarti udah sifatnya genetik ya. Jadi dokter punya praduga ya, itu. praduganya itu genetik gitu. Oke, jadi akhirnya diambil atau tidak tesnya? Saya tanya istri saya, apa yang akan kita lakukan? Dokter menawarkan satu tes yang kalau tes itu hasilnya positif, berarti kita memang tidak akan bisa punya keturunan. Wah, gila. Kalau tes itu hasilnya positif, saya bilang kepada dia. Saya mengatakan, kalau kita tidak tahu, kita masih bisa berprasangka baik. Kalau kita tidak tahu, kita masih bisa berprasangka baik dan kita masih bisa berdoa. Karena aku yakin kekuatan doa. Mudah bagi Allah untuk mengubah yang kelainan genetik, yang ketidakcocokan genetik menjadi cocok. Mudah bagi Allah. Itu jawaban istri saya. Oke, saya mantap. Kami bilang sama dokter, dok, kami tidak ambil tes itu dengan terus berprasangka baik kepada Tuhan dan berdoa. Insya Allah kalau dia akan ngasih, dia akan ngasih. 2006 gempa Jogja bulan Mei, dan itu pengalaman dahsyat. Saya dan istri kemudian kita membaktikan diri, kita jadi relawan lah berdua, ikut bantu-bantu semua hal yang bisa kita lakukan. Saya ngawal tim medis kemana-mana untuk kemudian menolong korban. Di hari H itu masjid kami di Jogokaryan tuh, itu jadi kayak rumah sakit darurat. Saya itu sampai memangku seorang bapak yang tidak tertampung di rumah sakit dalam keadaan kepalanya itu bocor luka. Dan saya mentalkin sampai beliau meninggal karena kita tidak punya pertolongan apapun. Kecuali untuk membebat lukanya supaya tidak perdarahan. Dan begitu banyak orang harus dirawat di masjid ketika itu. Dan sekitar 2 bulan kita tidak tidur di rumah. Kita tidur di posko dan di masjid. Dan setelah itu kita bisa pulang ke rumah, ada kerusakan-kerusakan kecil kita perbaiki. Dan ternyata itu jalan Allah memberikan keberkahan. Saya sujud syukur ketika kemudian ternyata istri saya hamil. Hamil lagi. Dan ini hamil ketiga kan? Hamil ketiga. Tapi belum. Begitu saya konsultasi ke dokter, dokter bilang,
saya akan merekomendasikan istri kamu bed rest total. Gak boleh kemana-mana, gak boleh aktivitas. Betul. Di rumah Jangan pokoknya. sampai keguguran lagi. Jangan sampai guguran lagi. Jadi gimana dok? Ya kurangi aktivitas. Waktu itu istri saya masih ngajar jadi dosen. Udah saya ajukan berhenti aja. Kemudian di rumah. Dia bed rest. Tiap hari saya nampingi. Gitu ya. Makan di tempat tidur. Dimanjain habis-habisan. Semua ya. Pokoknya ya dikit-dikit dipijitin kakinya. Semacam-macam pokoknya. Bed rest sampai ketika usia kehamilannya itu 5-6 bulan. Wow. Dokter sudah bilang, saya percaya ada keajaiban, ada miracle. Wow. Dan itu waktu itu ternyata kalau dihitung istri saya mulai hamil itu bulan Ramadan, bulan puasa. Itu berkahnya bulan puasa. Kemudian bulan ke-6 mulai kuat, dilihat kandungannya terus masih tetap diberi obat penguat terus sama dokter. Kita bisa mulai beraktivitas normal. Wow. Dan alhamdulillah lahir anak kami yang pertama, kami kasih nama Hilma, itu bulan Mei tahun 2007. Tepat setahun setelah gempa. Dan ketika kelahiran pun ya itu harus dipacu ya, kondisi sudah pecah ketuban tapi tidak segera lahir, sehingga dipacu itu mengalami kontraksinya, rasa sakitnya jauh lebih parah. Dan kemudian lahir anak itu, dan insya Allah kami sekeluarga sujud syukur ya. Bapak saya, ibu saya, mertua. Penantian 3 tahun. Penantian 3 tahun. Tat, saya mau nanya dari segi spiritualnya gitu ya. Kenapa menurut Ustadz nih ya, kenapa Allah membiarkan 2 keguguran itu terjadi? Maksudnya apalagi yang keguguran kedua itu Ustadz sendiri lagi ada di Aceh membantu korban tsunami. Kayak kesannya tuh gila, gue udah ngelakuin semua ini tapi kenapa, dan itu ujian yang terbesar banget gitu, yang kedua itu. Dan belum lagi malah dikasih sebuah ujian di mana lo akan lebih percaya dokter atau lebih percaya sama Tuhan gitu. Ketika itu yang saya percaya adalah ini memang ujian, dan kalau kita diuji, kita tetap tidak bisa protes, tidak patut mempertanyakan sang penguji, karena dia dengan memberi ujian memang hendak memberikan sesuatu yang lebih besar buat kita. Sehingga meskipun ya saya merasa, justru waktu itu saya merasa di titik amal saya kurang, ibadah saya kurang, mungkin saya banyak dosa, saya membantu orang juga mungkin belum optimal, belum maksimal. Bayangkan Mas Daniel di sana dengan 200 ribu lebih korban. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kita tuh kecil banget gitu. Ya akhirnya saya merasa ini semua yang harus dilewati. Ya kita bareng-bareng dilewati. Dan saya merasa itu cara Allah membuat kami makin harus mendekat. Mendekat, maksudnya suami dan istri mendekat. Mendekat suami istri dan mendekat kepada Tuhan. Pada Allah juga. Mendekat kepada Tuhan. Harus minta lebih serius. Harus berikhtiar lebih serius. Berusaha lebih serius. Jangan-jangan kami belum diberi amanah. Karena kami sebelumnya belum siap. Kami manfaatkan waktu untuk belajar lagi. Bagaimana cara jadi bapak yang baik. Cara jadi ibu yang baik. Baca-baca buku lagi. Ikut seminar parenting. Wow. Jangan-jangan kita belum diberi amanah karena kita memang belum siap nih. Aku mau kasih kamu nih. Cuma ternyata kamu belum siap jadi bapak. Kamu belum siap jadi ibu. Kasihan anakmu nanti. Udah aku tarik dulu. Lumayan lah buat kamu nanti simpanan pahala kalau kamu mau sabar. Dan persiapan kamu untuk betul-betul mendapatkan karunia anak. Nanti di waktu yang tepat kamu bisa memberikan yang terbaik buat dia. Jadi itu kami gunakan betul untuk belajar tuh. Gimana caranya masih berprasangka baik sama Tuhan dengan situasi seperti itu? Kami terlalu banyak mendapatkan nikmat-nikmat tadi yang saya cerita. Kami merasa apa yang kami alami gak ada apa-apanya dibandingkan segala nikmat Tuhan. Kita tuh kan kadang-kadang suka mengeluhkan jerawat, tapi lupa mensyukuri bagian wajah lain yang sehat. Jerawat itu
1/100 luasnya dari wajah kita. Ya. Tapi kita kadang fokus pada 1% itu, jerawat itu. Ya. 99% bagian wajah kita lupa untuk mensyukuri. Ya. Nah kami berusaha untuk, kita tuh selain titik ini, yang berat ini, yang susah ini, yang lain kita dimudahkan. Yang lain kita diberikan begitu banyak nikmat kok. Cukup mensyukuri itu dan insya Allah ini soal waktu. Nanti kalau kita udah pantas, kita udah layak, kita udah mampu dikasih amanah, kita akan dikasih. Antara suami dan istri sendiri ketika lagi menghadapi hal tersebut ya, ujian-ujian tersebut gitu, pernah saling salah-salahan gak? Dan mungkin Manusiawi. Kenapa? Manusiawi. Pernah Manusiawi. bukan saling salah-salahan, tapi mungkin merasa kenapa sih begini? Itu mempertanyakan, kita mungkin pernah. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya merasa apakah ini karena saya dulu memaksakan diri? Apakah ini dulu karena saya merasa harus begini, harus begitu? Apakah itu dulu karena saya memaksa Tuhan, maka Tuhan menguji seperti ini? Wow. Bersama setiap hari, sesuatu yang sesekalinya positif, yang setiap hari bisa jadi negatif. Cuman kalau memungkinkan untuk tetap mandiri, bangun bonding suami istri yang powerful itu kayaknya lebih kondusif kalau tidak ada pihak lain yang terlibat di awal-awal. Itu aja So sih. good.